bersua di sini. Dengan teman-teman sekalian, kami akan coba menyajikan artikel tentang budidaya porang, yang selama ini menjadi primadona di kalangan petani. Porang adalah salah satu tanaman jenis umbi-umbian yang bernilai tinggi. Kandungan zat glukomanan dalam porang tentu saja sangat bermanfaat untuk kesehatan. Permintaan pasar akan umbi dari tanaman berkhasiat ini membuat banyak orang tergiur dan berlomba-lomba mempelajari cara budidaya tanaman porang ini. Harga porang ditentukan dari kualitasnya. Semakin sedikit kadar air porang, maka semakin mahal harga jualnya. Di pasaran, porang basah dibanderol dengan harga antara Rp9.000 sampai Rp10.000 per kilogram. Sedangkan porang kering bisa diekspor dengan harga sekitar Rp200.000 sampai Rp300.000 per kilogram. Budidaya porang di lahan terbuka dapat Anda lakukan dengan memperhatikan langkah berikut ini. 1. Menyiapkan lahan terbuka. 2. Menanam porang. 3. Merawat tanaman porang. 4. Membersihkan gulma. 5. Meninggikan guludan. 6. Memupuk tanaman porang. 7. Melakukan penjarangan. 8. Panen porang. Dan 9. Pemasaran porang. 1. Menyiapkan lahan terbuka. Porang yang ditanam pada lahan terbuka dapat memberikan hasil yang lebih besar, serta kualitasnya pun akan lebih tinggi. Untuk tempat menanam porang juga cukup mudah. Anda hanya perlu membersihkan gulma dan melakukan pembajakan lahan agar tanah menjadi gembur. Akan lebih baik juga di atas gundukan dilakukan penyiraman dengan air. Tidak jarang juga para petani melakukan penyiraman dengan pupuk fermentasi dari kencing sapi yang dicampur dengan kotorannya, agar tanah lebih subur dan pertumbuhan porang lebih bagus. Untuk menghindari bibit yang sudah ditanam busuk dan pertumbuhannya layu, sebelum penanaman porang ditaburkan kapur dolomit dengan rata. Kemudian, siapkan lubang tanam setelah dilakukan penyiraman. Jarak lubang tanam sebaiknya 25 kali 50 cm atau 25 kali 60 cm. Isi setiap lubang dengan sekam dan pupuk kompos sehingga porang bisa tumbuh dengan optimal. Budidaya porang sebaiknya dilakukan dengan sistem monokultur agar hasilnya lebih maksimal. 2. Menanam porang sebaiknya dilakukan pada awal musim hujan, sekitar Oktober hingga Desember. Lakukan pembibitan dalam polybag terlebih dahulu. Jika Anda memilih metode penanaman menggunakan biji, namun Anda tidak perlu melakukan pembibitan apabila metode yang Anda pilih adalah penanaman porang dengan menggunakan umbi atau katak. Tanaman porang umumnya hanya bisa hidup sekitar 5 bulan saja, sebab setelah bulan kelima porang akan menguning dan kemudian mati. Tanaman porang yang mati itu sekaligus ditandai dengan katak pada tangkai daun langsung berjatuhan. Katak yang dimaksud bukan nama hewan melainkan bintil porang yang muncul di pangkal dan tangkai daun. Katak berwarna coklat kehitaman ini bisa disimpan hingga musim hujan tiba. Untuk ditanam kembali, katak juga bisa dijual dengan harga yang lumayan tinggi, yakni Rp11.000 sampai Rp15.000 per kilogram. Oleh karena itu, banyak juga petani yang melakukan cara menanam porang dari katak. 3. Merawat tanaman porang. Sama seperti tanaman pada umumnya, setelah ditanam porang juga harus dirawat secara rutin. Perawatan tanaman porang
terdiri dari beberapa tahapan mulai dari membersihkan gulma, meninggikan guludan, memberikan pupuk dan melakukan penjarangan. 4. Membersihkan gulma. Gulma yang tumbuh di sekitar tanaman porang akan mengganggu pertumbuhan tanaman ini. Oleh sebab itu Anda harus secara rutin membersihkan gulma agar pertumbuhan porang tidak terganggu. 5. Meninggikan guludan. Peninggian guludan dilakukan dengan cara menimbun pangkal batang porang dengan tanah. Tujuan meninggikan guludan ini agar batang tanaman porang dapat berdiri tegak dan perkembangan umbi porang bisa lebih cepat. 6. Memupuk tanaman porang. Cara budidaya porang ini membutuhkan 2 kali proses pemupukan. Pemupukan pertama dilakukan sebelum porang ditanam. Jenis pupuk yang digunakan adalah pupuk organik, kompos yang difermentasi terlebih dahulu. Proses pemupukan kedua dilakukan saat tanaman porang sudah mulai tumbuh. Jenis pupuk yang digunakan saat proses pemupukan kedua ini bisa pupuk organik atau pupuk anorganik NPK khususnya TSP. Tanaman porang biasanya hanya membutuhkan sedikit pupuk anorganik. 7. Melakukan penjarangan. Proses penjarangan ini sangat perlu dilakukan jika tumbuh terlalu banyak tanaman porang dalam sebuah lubang. Hal tersebut bisa terjadi karena 1. Bibit porang bisa menghasilkan hingga 3-4 batang porang. Di samping juga penjarangan ini dilakukan agar umbi porang bisa tumbuh lebih besar. Karena ini merupakan cara budidaya umbi porang di lahan terbuka yang cukup baik hasilnya. 8. Panen porang. Cara budidaya porang agar cepat panen adalah dengan menanam bibit porang dari bibit umbi. Karena bisa mulai dipanen saat umurnya sudah mencapai 7 bulan sejak masa tanam. Namun porang yang ditanam dari bibit katak biasanya membutuhkan waktu lebih lama agar bisa dipanen. Sekitar 18-24 bulan sejak masa tanam. Proses panen porang dilakukan dengan cara menggali umbi porang. Sebaiknya porang dipanen saat musim kemarau sebab harga jualnya akan lebih mahal. 9. Pemasaran porang. Potensi pemasaran porang atau yang dikenal di beberapa daerah dengan sebutan iles-iles merupakan tanaman umbi-umbian yang masuk ke suku Amorphophallus. Di Indonesia sendiri tanaman porang baru populer akhir-akhir ini dikarenakan suksesnya petani porang dalam penjualan ekspor ke beberapa negara seperti Jepang, Korea, Tiongkok, Australia, Vietnam, Taiwan, dan ke Eropa. Umbi porang memiliki pangsa pemasaran yang sangat bagus. Bahkan dari tahun ke tahun permintaan dari luar negeri terus meningkat. Berdasarkan data dari Badan Karantina Nasional, di tahun 2018 jumlah ekspor porang nasional mencapai 254 ton. Dengan nilai mencapai 11 miliar lebih. Tentu harga yang sangat fantastis bukan? Melirik potensi pemasaran porang. Akhir-akhir ini budidaya porang mulai dilakukan secara serius di beberapa daerah di Indonesia. Mengingat potensi pemasarannya yang semakin terbuka lebar, para petani pun tidak ragu-ragu untuk membudidayakannya dalam jumlah yang banyak. Perlu diketahui oleh pihak petani bahwa di masing-masing daerah telah siap pengepul porang dalam jumlah yang tidak terbatas. Perlu juga Anda ketahui bahwa tanaman porang ini memiliki siklus alami, yaitu mati di musim kemarau dan tumbuh kembali saat musim hujan. Demikian artikel tentang budidaya porang ini telah publis di kategori budidaya. Semoga bermanfaat. Mohon bantuan dukungan Anda untuk like, subscribe, share dan komen. Terima kasih.